Ustadz, gimana akad nikahnya orang yang kawin lari Ustadz? Walinya ada cuma gak merestui. Apakah sah pakai wali hakim? Ya, kawin lari, capek sebenarnya. Ya, ini bagaimana? Orang kalau wali nggak merestui itu sebenarnya ketentuannya begini. Ya, ketentuannya begini. Pertama, ketika wali itu nggak merestui, bisa karena ada beberapa sebab. Ya, kalau sebabnya adalah karena calon laki-lakinya nggak sekufu dengan si perempuannya, makanya si walinya nggak merestui, maka nggak masuk dalam kategori adl. Jika hakim pun nggak bisa memutuskan ini adl. Karena itu begitu, bagaimana? Walaupun dia menikah dengan wali hakim, di situ tetap nggak sah. Itu tetap nggak sah karena ini hak sini wali ya menolak itu karena ada alasan, yaitu apa, calon laki-lakinya adalah bukan perempuan yang sekufu. Gitu. Ya, loh, kalaupun pakai nanti apa dengan larinya jauh. Ini Pasuruan lari ke Jakarta, nikah di Jakarta, walaupun pakai wali hakim di Jakarta tetap tidak sah. Karena wali hakim itu syarat boleh menikahkannya kalau laki-lakinya itu masih sekufu. Kalau laki-laki tidak sekufu maka tidak sah menikahkan walaupun wali hakim. Ini perlu diperhatikan itu. Ya, ini perlu diperhatikan ini. Nih, tapi kalau seandainya walinya ini kenapa nggak mau menikahkan? Karena nggak mau aja. Apalagi ada kebencian kepada si perempuan ini. Misalkan anak perempuannya ini pegel, ya nggak mau aja untuk menikahkan. Padahal laki-lakinya orang baik, sekufu. Nah, ini maka bagaimana bisa dilaporkan kepada hakim setempat, ya nantinya bisa diputuskan untuk dia apakah dalam kategori adl atau tidak, dan itu sebenarnya ada syaratnya diantaranya apa, wali dihadirkan ya ke pengadilan, si calon mempelai laki-lakinya, terus ada 2 saksi juga dihadirkan. Ya, nantinya hakim memerintahkan kepada si wali ini, ayo nikahkan putri kamu dengan laki-laki ini. Ya, karena putri kamu sudah minta untuk dinikahkan dengan ini, maka nikahkan sekarang juga dengan ini laki-laki dengan 2 saksi ini. Kalau enggak, kamu aku putuskan sebagai wali yang adil. Kalau saat itu menikahkan ya sudah, berarti sah. Tapi kalau saat itu wali masih bersikukuh tidak mau menikahkan, di situ hakim bisa memutuskan ini wali adil. Kalau sudah walinya adil, walaupun masih di daerah setempat, kalau perlu di hadapan wali, hakim boleh menikahkan si perempuan itu, tapi dengan sebelumnya pastinya karena wali hakim harus dapat izin dulu daripada pihak si perempuan. Jadi nanti perempuan yang izinkan, ya setelah itu hakim bisa nikahkan dengan laki-laki tadi. Itu walaupun di hadapan si wali, tetap karena walinya sudah dinyatakan adil. Kalau walinya adil karena menolak menikahkan, berpindah kewalian itu kepada hakim, bukan kepada wali yang lebih jauh. Ya, ini prosesnya kalau seandainya menolaknya demikian. Nah, sekarang kalau pakai ndak ini lari kayak tadi itu, ya kembali seperti tadi hukumnya. Kalau laki-lakinya itu adalah nggak sekufu, ya maka bagaimana? Nggak boleh walaupun dengan wali hakim. Kalau perlu ketua KUA nggak boleh untuk menikahkan kalau laki-lakinya nggak sekufu dengan si perempuan itu. Ya, nah sekarang masalahnya enggak. Ini sekufu, tapi karena nggak mau kayak tadi itu, nggak diproses wali adil tapi lari ke Jakarta, katakanlah demikian. Nah ini dalam hukum lagi, ya ketika mau karena ghaibatul wali, karena wali jaraknya jauh dari tempat akadnya ini lebih dari masafatul qasar, lebih dari 82 km, maka bagaimana? Ketentuannya adalah hakim bisa menikahkan. Ya, hakim bisa menikahkan. Nih, ketentuannya adalah hakim. Itu, hakim ini siapa? Ketua KUA setempat. Nah, kadang masalahnya nikahnya siri, nggak mau pernikahan menggunakan ketua KUA. Nah, ini jadi masalah lagi. Apakah boleh pakai muhakam? Nah, itu masih jadi permasalahan ulama bahas. Selama masih ada hakim yang layak di daerah itu, nggak boleh pakai muhakam. Kecuali kalau muhakamnya ini orang mujtahid, ya orang yang sangat faqih atau yang lainnya baru, atau hakimnya yang ada di situ mempersulit pernikahannya dia, nggak mau masih mempersulit bertele-tele syaratnya begini-begini sehingga nggak bisa untuk langsung nikah, atau menuntut pembayaran yang dianggap memberatkan kepada calon
suami ya kedua mempelai ini dianggap memberatkan. Kenapa? Tuntutannya hakim untuk membayar. Nah, disitulah baru ulama membolehkan menggunakan muhakam, dan itu pun masih ada prosesnya dan itu masih dianggap panjang nantinya. Ya, nah.